Proses yang alamiah artinya, ketika seseorang, ingin memastikan bahwa, pendapatannya terus terjaga, tentu saja mereka akan mencari jalur-jalur yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kalau, para selebritis, offline kemudian pindah ke online, kita juga bisa lihat traffic yang sama. Para, selebritis di dunia online kemudian juga masuk ke selebritis, offline, artinya ke tayangan-tayangan yang menggunakan media-media konvensional. Atta Halilintar misalnya juga punya tayangan di televisi dan lain-lain. Nah, tapi yang perlu disadari bahwa upaya untuk memasuki dunia baru, dunia media sosial ini tidak mudah karena dari data yang dihasilkan studi global itu dilakukan oleh Universitas di Jerman misalnya menunjukkan bahwa 3% orang-orang paling kaya di dunia media sosial itu menguasai 90% traffic. Sisanya itu harus berebut dengan 10% pendapatan yang tersisa. Nah, lantas apa ya strategi yang harus dilakukan untuk bisa membius massa di media sosial? Ini tidak mudah karena Google saja merilis misalnya bahwa dalam 1 menit itu di seluruh dunia dihasilkan 400 video. Nah, artinya memang ada 2 rumus utama untuk bisa menguasai dunia media sosial ini, yaitu frekuensi dan konsistensi. Semakin banyak penampakan Anda, maka akan semakin banyak pendapatan Anda. Nah, untuk mempertahankan frekuensi dan konsistensi ini tidak mudah. Oleh karenanya banyak kemudian orang-orang yang terjebak hanya kepada sensasi. Karena yang harusnya dilakukan adalah mereka fokus pada prestasi maupun aksi-aksi yang positif. Kalau yang kita lihat dari para selebritis dunia maupun Indonesia tadi yang menguasai masuk dalam kategori elit di media sosial, itu memang lelahnya luar biasa. Itu suatu pengorbanan yang juga sangat sangat besar yang harus mereka lakukan. Makanya ada gelombang baru di dunia media sosial yang justru sekarang berbondong-bondong misalnya melakukan detox online. Mereka menghentikan dirinya untuk menjadi influencer atau YouTuber. Kenapa? Karena ada persoalan gangguan mental, kelelahan kecemasan akan satu bahwa mereka sudah berusaha melakukan segalanya untuk bisa hadir dan merebut perhatian jamaah media sosial, tapi faktanya tidak semudah itu. Baik baik Mbak Devi, kalau misalnya kita lihat begitu dengan, banyaknya artis yang, berpindah haluan begitu menjadi seorang YouTubers. Sebenarnya motivasi di balik banyaknya, orang ataupun artis menjadi YouTubers apa begitu? Apakah hanya ingin, meraih pamor saja agar lebih, terkenal lagi ataupun memang lebih dari segi, mereka mengejar uang ataupun penghasilan dari YouTube? Dari berbagai studi hanya ada 2 sebenarnya memotivasi siapapun termasuk para selebritis yaitu eksistensi dan profit. Pada dasarnya manusia itu selalu ingin diperhatikan, gitu, karena manusia itu makhluk sosial. Nah, sekarang medan teknologi telah menyediakan ruang yang begitu mudah dan murah. Ujungnya bahkan bisa mendapatkan insentif profit tadi, pendapatan. Jadi satu sisi dia selalu mendapatkan penghargaan, tapi di sisi lain juga mendapatkan penghasilan. Penghargaan itu apa? Sekarang sederhana. Anda tidak perlu harus misalnya bekerja keras menjadi juara olimpiade atau apa dan sebagainya dengan mendapatkan jempol saja. Siapapun termasuk selebritis itu sudah merasa mendapatkan perhatian dan validasi dari publik. Alhamdulillah ujung-ujungnya banyak yang kemudian mendapatkan penghasilan dan profit tersebut.